Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Hari ini membahas tentang Double Linked List Circular. Seperti yang sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa Double Linked List Circular ini dia memiliki dua buah pointer di mana pointer next dan previous-nya itu kembali ke dirinya sendiri. Pointer next yang dimiliki oleh double linked list merupakan alokasi memori untuk data selanjutnya. Sementara, pointer previous untuk double linked list menyatakan alokasi memori untuk data sebelumnya. Pada gambar yang bisa kalian lihat, di sini saya memberikan dua buah contoh. Yang pertama, double linked list dalam keadaan punya satu node atau dia hanya memiliki head saja. Jikalau double linked list circular itu memiliki satu node, artinya head.next-nya sama dengan head, dia akan kembali ke dirinya sendiri. Sementara untuk pointer previous-nya dari head itu dia kembali ke dirinya sendiri. Sementara untuk double linked list lebih dari satu node, di mana dia memiliki head dan tail, kemudian beberapa node lainnya. Untuk double linked list circular, tail.next-nya atau node pada posisi paling akhir, pointer next-nya dia akan kembali ke head. Sedangkan untuk head-nya sendiri, pointer previous-nya dia akan mengarah ke tail-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi yang ada di double linked list circular. Bagaimana tahapannya atau algoritmanya? Pertama, mari kita lihat untuk algoritma insert first di double linked list circular. Misalkan saya punya sebuah node baru. Node baru ini bernilai integer atau dia sebuah angka nilainya 12. Sebelum dimasukkan ke dalam double linked list circular, pastinya akan terjadi pengecekan kondisi apakah double linked list kita dalam keadaan kosong atau berisi node. Dalam contoh ini, double linked list masih dalam keadaan kosong dengan ciri-ciri head-nya sama dengan 0. Bisa diperhatikan di gambar di depan. Kemudian, jika kondisi ini benar, maka node baru itu otomatis dia akan disimpan ke dalam head. Setelah head berisi nilai dari node baru, maka node baru kita akan menjadi kosong. Perlu diperhatikan untuk double linked list circular ini, jikalau dia hanya satu node, untuk pointer next dan previous-nya dia mengarah ke dirinya sendiri. Selanjutnya, saya punya operasi yang kedua. Saya ingin insert first untuk 8. 8 pastinya akan ditampung di dalam node baru, di mana pointer next dan previous-nya ke dirinya sendiri. Logikanya sama, pasti pertama kali sebelum dimasukkan ke dalam double linked list circular akan terjadi proses pengecekan isi dari double linked list. Dari contoh ini, kondisi yang benar adalah double linked list berisi satu node atau head-nya sendiri. Lalu bisa diperhatikan, node 8 sebelum dia masuk ke dalam double linked list, maka langkahnya adalah perlu sebuah variabel baru bernama tail. Tail ini fungsinya nanti adalah untuk mencari node pada posisi terakhir. Karena di sini contohnya masih satu node atau head, maka otomatis tail itu dia berada di head. Oke, setelah variabel tail dideklarasikan, maka step selanjutnya adalah head.previous-nya akan mengarah ke node baru. Bisa dilihat panah berwarna hijau saja. Artinya di sana alokasi memori untuk data sebelumnya dari head adalah 8. Langkah selanjutnya,
Dari node baru, .next-nya akan mengarah ke head atau 12 ya. Dengan warna yang sama, panah saya, panah sebelah kanan. Setelah itu, step selanjutnya adalah karena ini kita ingin menginsert first, otomatis ada pergerakan dari node head. Yang tadi head-nya berada di 12. Setelah dihubungkan untuk next dan previous-nya tadi, maka head akan berpindah ke node baru. Setelah head berpindah ke node baru, maka head lama hilang. Tahapan selanjutnya, setelah head berpindah ke 8, jangan lupa ada pointer pref dari head lama itu akan dihubungkan ke node baru. Dalam arti di sini, head sudah berpindah ke 8, maka 12 tadi ditampung oleh variabel tail, berarti yang akan dihubungkan itu adalah tail.next-nya ke 8. Bisa dilihat di panah warna hijau saya. Setelah itu, apa lagi yang belum kita hubungkan? Ternyata yang belum kita hubungkan itu adalah pointer previous untuk node baru kita, ya. Karena tadi node baru sudah ditampung oleh head, maka sekarang head.previous-nya mengarah ke tail. Bisa dilihat dari gambar warna hijau saya, panah berwarna hijau. Oke. Kalau tidak ada lagi yang berpengaruh dari pointer masing-masing nodenya, maka program kita sudah selesai. 8 sudah ditampung di dalam node head, maka tailnya akan hilang dan node baru akan menjadi kosong. Contoh selanjutnya, saya punya operasi untuk insert first data 7. Logikanya sama seperti tadi, ada pengecekan kondisi dari doubling list, kondisi benarnya akan dieksekusi, kemudian step selanjutnya, node baru itu sebelum dia masuk ke doubling list, dia akan dilakukan penghubungan dari pointernya. Ya. Yang pertama, wajib ada variabel tail untuk menampung node terakhir. Tail ini fungsinya nanti akan menghubungkan pointernya ke node baru. Oke. Selanjutnya, node baru akan dihubungkan oleh head.previous-nya. Ya, 8.prev-nya menghubung ke 7. Step selanjutnya, 7.next-nya ke 8 atau head. Perhatikan panah saya yang berwarna hijau. Masih ada yang belum dihubungkan, ternyata masih ada. Head kita akan kita pindahkan dulu ke node baru tadi. Setelah itu, tahapannya adalah tail.next-nya akan menghubung ke 7. Lalu, terakhir, 7 atau head.prev-nya akan mengarah ke tail. Setelah itu, proses selesai, maka node baru. Untuk operasi doubling list circular insert last, misalkan saya punya sebuah node baru yang berisi data 12 yang akan di insert last pada doubling list circular, maka untuk tahapan pertamanya yaitu
dilakukan pengecekan terhadap isi dari link list. Karena pertama kali link list dalam keadaan kosong, maka kondisi true-nya head sama dengan null. Jikalau head sama dengan null, maka node baru langsung menjadi head-nya. Dan 12 masuk ke dalam double link list circular. Setelah masuk, node baru akan menjadi kosong. Operasi selanjutnya, misalkan saya punya data 8 yang ditampung di node baru, maka sebelum masuk ke dalam double link list circular akan dilakukan pengecekan. Kondisi yang benar adalah di dalam double link list circular memiliki satu buah node, yaitu head. Maka tahapannya adalah yang akan dilakukan pertama kali adalah hubungkanlah antara head.bref-nya ke node baru. Setelah itu, hubungkan head.next-nya ke node baru, seperti panah berwarna hijau. Tahapan selanjutnya, node baru .next-nya dihubungkan ke 12 atau head. Tahapan yang terakhir yaitu node baru .ref-nya akan dihubungkan ke head. Maka setelah semua selesai dihubungkan, berarti 8 sudah masuk ke double link list circular dan node baru menjadi kosong. Misal, satu lagi operasi untuk insert last pada nilai 7. 7 ditampung ke dalam node baru, kemudian dilakukan pengecekan isi double link list circular. Pastinya kondisi true-nya di sini adalah link list berisi 2 buah node. Maka tahapannya sama seperti tadi. Yang pertama kali akan dihubungkan yaitu kita perlu mencari sebuah variabel tail, karena tail fungsinya untuk mencari node terakhir. Setelah ketemu tail, cara untuk mencari tail di double link list circular yaitu langsung diketahui dari head.bref-nya. Tidak perlu melakukan looping pada setiap node. Tail sudah ditemukan, maka tahapan selanjutnya adalah hubungkan antara head.bref-nya ke node baru. Setelah itu, hubungkan tail.next-nya ke node baru. Masih ada yang perlu dihubungkan? Pastinya ada. Kemudian yang akan dihubungkan lagi adalah node baru .next-nya akan dihubungkan ke head. Setelah dihubungkan, maka yang terakhir akan dieksekusi yaitu node baru .bref-nya akan dihubungkan ke tail. Setelah semua tahapan diselesaikan, maka 7 masuk ke double link list circular. Setelah masuk, maka node baru akan menjadi kosong. Begitu selanjutnya untuk penambahan data di belakang pada double link list circular. Sekarang kita masuk ke operasi delete first pada double link list circular. Ya. Mari kita lihat analoginya dengan gambar berikut. Saya punya 3 buah node yaitu 12, 8, dan 7, di mana head-nya itu adalah 12, tail-nya itu adalah 7. Ya. Logikanya seperti ini, kita ingin menghapus 12, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah pencarian tail. Seperti tadi sudah saya sampaikan, tail di double link list circular, cara mencarinya adalah head.bref-nya. Langsung dapat tail. Setelah tail diketahui, maka tahapan selanjutnya adalah kita butuh sebuah variabel di mana nanti dia akan dinulkan atau dibuang dari
memori komputer, ya. Temp pertama kali diletakkan di head-nya karena kita ingin menghapus posisi depan. Setelah temp ditempatkan pada head lama, maka sekarang head akan berpindah ke head lama .next-nya. Dalam analogi ini adalah 8. Setelah dipindahkan head baru ke 8, maka tahapan selanjutnya adalah tail.next-nya dihubungkan ke head, atau dalam artian di sini 7.next-nya dihubungkan ke 8. Setelah itu, jangan lupa pointer pref. Pointer pref dari head-nya akan dihubungkan ke tail. 8.pref-nya sama dengan 7. Lalu, setelah semua dihubungkan pointer pref dan next-nya, maka tahapan selanjutnya adalah variabel temp akan dihapus atau dinulkan dari memori komputer. Maka node depan kita sudah berhasil dihapus dari double linked list circular. Begitu tahapan untuk delete first di double linked list circular. Operasi delete last pada double linked list circular analoginya seperti ini. Misal saya punya 3 buah node dengan contoh yang sama seperti tadi, 12, 8, dan 7. 12 itu adalah head, 7 itu adalah tail-nya. Logika pemrogramannya pasti kita ingin mencari tail. Tail itu di double linked list circular adalah head.pref-nya. Setelah kita mengetahui tail itu di 7, maka tahapan selanjutnya kita masih memerlukan sebuah variabel baru yang bernama temp. Temp ini nanti akan menampung tail baru setelah tail lama dihapus. Untuk mencari temp, mudah saja di dalam double linked circular. Temp itu adalah tail.previous-nya. Setelah diketahui variabel temp dari tail.previous-nya, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan menghubungkan head.pref-nya itu ke temp. Setelah itu, kita hubungkan lagi temp.next-nya sama dengan head. Setelah pointer next dan previous-nya dihubungkan, maka tahapan selanjutnya kita akan menghapus variabel tail atau di sini adalah 7. Maka caranya adalah tail sama dengan 0. Setelah dinulkan, maka tail yang lama akan dihapus dari memori komputer sehingga node yang ada di dalam double linked list circular tinggal 2 buah node seperti yang digambarkan di depan ini. Implementasi untuk double linked list circular ke dalam bahasa pemrograman Java. Pertama di sini yang wajib dideklarasikan yaitu kita membuat sebuah node. Sama diketahui bahwa di double linked list itu kita memiliki 3 bagian untuk node. Yang pertama untuk data, yang kedua pointer next, dan yang ketiga untuk pointer previous-nya. Maka untuk implementasi codingnya yaitu kita create sebuah kelas, misal di sini nama kelasnya node DLLC. Lalu tahapan selanjutnya deklarasikanlah 3 bagian yang dimiliki oleh node, yaitu data, pointer next, dan pointer pref. Untuk data itu tipenya boleh primitif ataupun non-primitif. Di sini saya kasih contohnya tipe data integer atau angka. Kemudian deklarasikanlah sebuah konstruktor yang nanti fungsinya untuk menginisialisasi nilai pada objek yang akan dimasukkan ke dalam double linked list circular. Maka jika sudah dideklarasikan sebuah kelas node,
Dalam analogi sebuah gambar, di dalam komputer itu akan teralokasilah sebuah node dengan 3 bagian, yaitu data, pointer next, dan pointer pref-nya. Kemudian, implementasi untuk membuat sebuah double linked list circular. Pertama, kalian deklarasikanlah sebuah kelas dengan nama DLLC, atau terserah namanya ini buat seperti apa. Lalu deklarasikanlah 3 buah variabel yang akan dimiliki oleh tiap objek. Yang pertama itu yaitu node baru yang akan menampung tiap data yang akan dioperasikan. Kemudian deklarasikan sebuah variabel head untuk posisi depan. Lalu deklarasikan variabel tail untuk node pada posisi belakang. Setelah itu, deklarasikanlah sebuah konstruktor yang nantinya akan menginisialisasi nilai pada objek yang di-instance. Kemudian selanjutnya, deklarasikanlah operasi-operasi yang akan dilakukan oleh double linked list ini, seperti insertion, deletion, dan traversing atau cetak data. Untuk yang terakhir, deklarasikanlah sebuah main method yang nanti akan mengeksekusi setiap operasi yang akan dilakukan oleh double linked list circular. Implementasi untuk method insert first. Deklarasikanlah sebuah metode yang bernama insert first, di mana dia memiliki sebuah parameter. Fungsi parameter ini nanti dia akan menampung data yang akan diinputkan ke double linked list circular. Lalu, instancelah sebuah objek bernama node baru yang nanti akan berisi data yang akan diinputkan ke dalam double linked list. Setelah di-instance objek baru bernama node baru, maka karena kita berada di dalam jenis double linked list circular, jikalau dia satu node, maka pointer next dan pointer pref-nya akan menghubungkan ke dirinya sendiri. Lalu deklarasikanlah sebuah kondisi di mana kondisi yang pertama itu jikalau double linked list dalam keadaan kosong. Kondisi kedua, double linked list dalam keadaan berisi. Mari kita lihat. Jika kondisi linked list dalam keadaan kosong dengan ciri-ciri head sama dengan 0, maka ada beberapa instruksi yang harus dilakukan oleh program. Yang pertama itu, otomatis node baru akan menjadi head. Lalu pointer next dan pref-nya akan mengarah ke head-nya sendiri. Selanjutnya, jika kondisi pada linked list berisi beberapa node, ya, instruksinya adalah yang pertama, cari tail. Cara mencari tail itu adalah dari head.pref-nya. Setelah ditemukan tail, maka hubungkanlah head.pref-nya itu ke node baru yang akan dimasukkan. Setelah itu, hubungkanlah node baru.next-nya ke head. Setelah itu, head akan berpindah ke node baru. Kemudian, tahapannya, tail.next akan terhubung ke node baru. Terakhir, head.pref-nya akan terhubung ke tail. Itulah untuk implementasi program pada metode insert first. Implementasi program untuk metode delete first di double linked list circular.
pertama kali yang akan dilakukan yaitu silakan dideklarasikan sebuah metode dengan nama deleteFirst DLLC tanpa parameter. Lalu, deklarasikanlah sebuah variabel temp. Temp itu fungsinya dia akan menampung data pada sebelum tel yang akan dihapus. Kemudian, deklarasikanlah sebuah kondisi di mana kondisi dari linked list kita itu berada atau memiliki beberapa node atau dia tidak memiliki node. Kondisi yang pertama di sini, jikalau di double linked list circular memiliki beberapa node. Instruksinya adalah pertama kali temukanlah tel. Tel itu adalah head.pref-nya. Setelah ditemukan tel, maka head sekarang akan dipindahkan ke head lama.next-nya. Setelah itu, tel.next hubungkan ke head baru. Kemudian, head baru.pref-nya dihubungkan ke tel. Setelah itu, yang terakhir, perintahnya adalah kita akan menghapus variabel temp itu jadi null. Maka, hilanglah node yang berada pada posisi depan. Untuk kondisi kedua, itu jikalau kita hanya punya satu node atau head. Kalau kita ingin menghapus first di double linked list circular hanya memiliki satu node, maka otomatis head-nya akan menjadi 0. Maka double linked list sekarang akan menjadi kosong. Implementasi program untuk metode cetak data di double linked list circular. Silakan kalian deklarasikan sebuah metode dengan nama cetak DLLC tanpa parameter. Lalu, deklarasikanlah satu buah kondisi dengan syarat di mana head tidak sama dengan 0. Artinya di sini kita punya beberapa data yang akan dicetak menjadi output. Setelah itu, jika kondisinya benar, maka kita perlu sebuah variabel bernama tel yang nanti akan bergerak ke setiap node yang dimiliki oleh double linked list circular. Pertama kali tel diletakkan di head. Setelah itu lakukanlah perulangan. Lakukan perulangan dengan eksekusi programnya akan mencetak setiap data dari tel ke output. Kemudian tel akan berpindah ke tel lama.next-nya. Setelah kondisi ini selesai, maka dia akan berhenti jikalau tel-nya tidak sama dengan head. Maka dengan itu, setiap data yang ada di node dalam double linked list circular akan dicetak satu persatu ke outputnya. Lalu bagaimana untuk implementasi program pada metode insert last dan delete last? Tugas Anda, silakan Anda bereksplorasi untuk membuat metode insert last dan delete last pada double linked list circular sesuai dengan penjelasan yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Terima kasih.